Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan kita isi dengan pembahasan tentang negatif feedback amplifier yang merupakan bagian dari mata kuliah rangkaian elektronika 2. Oke, kita mulai. Konsep dari rangkaian negatif feedback amplifier. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang maksud feedback. Feedback adalah sebuah proses di mana sebagian atau seluruh sinyal output itu dikembalikan ke sinyal input dengan tujuan untuk mengontrol sinyal output. Sehingga pada sebuah rangkaian amplifier dengan feedback itu ada dua bagian. Yang satu adalah bagian dari amplifier itu sendiri, kemudian yang kedua adalah bagian dari rangkaian feedbacknya. Rangkaian amplifier feedback itu ada dua macam, yaitu feedback positif atau regeneratif feedback dan feedback negatif. Yang akan kita bahas adalah rangkaian amplifier feedback negatif. Bentuk dasarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah blok diagram dari sebuah rangkaian feedback. Ini sinyal inputnya, outputnya kita ukur di sini. Kemudian ini adalah amplifier dasarnya, ya. Ini adalah rangkaian feedbacknya. Rangkaian feedback ini kita peroleh dari mengambil sebagian dari output, ya, mengambilnya pada. Ya. Ini adalah junction untuk mengambil sebagian atau seluruh output menjadi feedback dan dikembalikan ke inputnya. Ini junction di sisi inputnya. Ini bentuk dasar dari sebuah rangkaian feedback. Sehingga pada sisi output kita bisa mengukur sinyal output yang dikembalikan ke input yang menjadi feedback itu sebagai besaran tegangan atau besaran arus. Ya, kalau tegangan berarti kita mengambilnya dalam komposisi paralel seperti ini, sum. Ya. Kalau kita mengambil feedbacknya adalah arus, maka dalam bentuk serial seperti ini. Kemudian di sisi inputnya, ya, komponen feedback tadi kita masukkan ke sinyal input. Ini junctionnya. Maka sama seperti di bagian output tadi, di sisi input yang kita kembalikan ke sinyal input bisa dalam bentuk tegangan, ya, atau dalam bentuk arus. Ya. Bisa dalam penjumlahan atau pengurangan tegangan, berarti dipasang secara seri, atau penjumlahan atau pengurangan arus, berarti dipasang secara paralel. Sehingga pada sebuah rangkaian feedback yang ideal, kita akan memiliki persamaan seperti ini. Ini adalah feedback dasarnya, ini rangkaian feedback dasarnya, ini adalah amplifier dasarnya, ini adalah rangkaian feedbacknya. Ini sumber sinyal awalnya tadi, ya, source sinyal tadi. Masuk, kalau tanpa feedback berarti dia langsung masuk ke sini, semuanya menjadi input di amplifier dasarnya. Tapi karena ada feedback, berarti ada connection tadi kan, untuk menggabungkan feedback dengan rangkaian sinyal inputnya, ya. Berarti sinyal inputnya digabungkan dengan sinyal feedbacknya, berarti yang masuk ke rangkaian amplifier adalah total dari sinyal input sumber ditambah dengan sinyal feedbacknya, dikuatkan di sini menjadi output. Nah, sebagian output itu dikembalikan sebagai feedback ke sinyal inputnya. Jadi, bentuk dasar dari rangkaian feedback adalah seperti ini. Sehingga bisa diperoleh dari rangkaian tadi bahwa yang dikuatkan oleh amplifier berarti adalah penjumlahan atau pengurangan dari sumber sinyal dan sinyal feedbacknya. Sinyal feedbacknya adalah sebesar, misalnya yang diambil adalah sebagian dari output, maka sinyal feedbacknya adalah sebagian, misalnya kita simpulkan dengan B, sebagian dari sinyal output.
Sehingga B adalah sinyal feedback dibandingkan dengan sinyal output. Sehingga sinyal yang dikuatkan oleh amplifier adalah ini tadi. Sinyal feedbacknya kita ganti dengan ini. Maka diperoleh sinyal outputnya adalah sebesar ini. Karena ini tadi sinyal sumber dan sinyal feedback kita tambahkan, kita jumlahkan, maka persamaan ini adalah persamaan untuk positif feedback amplifier. Dan penguatan sinyalnya adalah sebesar ini. Penguatan dari amplifier dibandingkan dengan 1 min A beta. Ini positif feedback. Berarti kalau negatif feedback sebenarnya dikurangi kan, berarti ini menjadi XM. Sehingga negatif feedback gain-nya, penguatannya adalah A per 1 plus BA. Kita bahas yang feedback negatif ini. Keuntungan dari negatif feedback amplifier secara teori adalah seperti ini. Operasinya lebih linear, gain-nya lebih stabil, bandwidth-nya meningkat, distorsi pada frekuensi dan fase berkurang, noise-nya berkurang, dan impedansi input output-nya bisa divariasi. Ayo kita buktikan. Kita ambil persamaan penguatan pada negatif feedback tadi seperti ini. A adalah penguatan pada amplifier dasar tadi tanpa feedback. Biasanya nilainya sangat besar. Kalau amplifiernya ideal, berarti A ini nilainya tak hingga. Sehingga B kali A nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan 1. Sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan. Menjadi satunya kita abaikan menjadi rumusnya seperti ini. Kita lihat bahwa hanya penguatan sinyalnya hanya tergantung pada B. B adalah komponen yang kita pasang pada rangkaian feedback, sehingga tidak tergantung pada karakteristik penguatan yang dasar tadi, tidak tergantung pada ini. Biasanya B adalah kombinasi dari resistor murni. Karena resistor murni berarti operasinya akan lebih linear. Frekuensi distorsinya akan tidak ada karena resistor murni. Demikian juga resistor murni berarti fase distorsinya juga akan berkurang. Dan noise-nya akan berkurang juga. Karena ini hanya dipengaruhi oleh R, berarti gain-nya akan stabil pasti tergantung kombinasi dari R yang dipasang. Terbukti bahwa keunggulan yang ada pada negatif feedback amplifier bisa kita lihat pada persamaan penguatan sinyalnya. Sekarang kita lihat bahwa tadi penguatan sinyal pada negatif feedback adalah sebesar ini. Untuk membuktikan bahwa perubahan gain-nya, ya, relatif perubahan gain-nya seperti apa, ini kita turunkan. Ya, penurunan pertama, diferensiasi pertama AF terhadap A, berarti DAF per DA, berarti ini juga kita turunkan terhadap A. Penurunan dari ini, ya, penurunan pertama kita peroleh seperti ini. Maka perubahan relatif penguatan sinyal feedback terhadap penguatan sinyal tanpa feedback ini kita pisahkan, ya. Ini dikurangi ini berarti 0, berarti tinggal seper ini aja. Seper ini kita sendirikan, kita pisahkan, kita kalikan A per A. Berarti kita peroleh seperti ini. Sehingga DAF per DA ini, nilai ini adalah sama dengan ini kan, sama dengan AF. Berarti AF, ini AF per ini. Sehingga kalau ini kita atur,
AF-nya kita bawa ke sini, DA-nya kita bawa ke sana, kita peroleh seperti ini. Ternyata perubahan penguatan sinyal pada feedback negatif ya, adalah seperininya ya, seperininya dari perubahan penguatan pada rangkaian penguat tanpa feedback negatif. Jauh lebih kecil, artinya jauh lebih kecil berarti gainnya akan, perubahannya jauh lebih kecil berarti gainnya akan jauh lebih stabil. Berdasar topologinya, bentuk-bentuknya, maka feedback negatif ada 4 macam ini. Jadi ada yang dihubung seri pada sisi inputnya, dihubung paralel pada sisi outputnya, SIPO. Ada yang dihubung seri pada input outputnya, SISO. Ada yang dihubung paralel pada input, seri pada output, PISO. Atau dihubung paralel kedua-duanya pada input output, PIPO. Bentuk dasarnya seperti ini. Ini adalah SIPO. Pada sisi input dipasang seri, dari tegangan yang masuk di sini. Pada sisi output dipasang paralel, berarti tegangan yang diambil. Voltage series atau series shunt feedback. Kemudian yang ini pada sisi input dipasang paralel, berarti arus yang dimasukkan. Pada sisi output dipasang serial, berarti arus yang diambil. PISO. Yang ini serial semua, berarti sisi input yang dimasukkan adalah tegangan, sisi output yang dimasukkan adalah arus. Dan yang terakhir adalah PIPO. Berarti arus pada sisi input, arus feedback, dan tegangan outputnya diambil tegangannya, PIPO. Ini adalah 4 model dasar dari negatif feedback amplifier. Kita ambil contoh rangkaian penguatan yang seperti ini. Ini ada FET yang bentuknya seperti ini. Maka gimana input output? Apakah ini ada feedback negatifnya? Kita cek saja. Berarti inputnya adalah ini, outputnya kita ukur di sini, ya. Berarti ini adalah outputnya. Ternyata ada tambahan rangkaian ini. Jadi ini input, ini output pada RL. Berarti tambahan rangkaian ini adalah jaringan feedbacknya. Resistor R1 dan R2 membentuk kombinasi untuk membuat rangkaian feedback. Yang dikembalikan ke sisi input adalah ini, karena inputnya kita ukur dari sini terhadap ground kan. Dari sini terhadap ground berarti inputnya adalah tegangan di sini. Ternyata ini dikembalikan ke sisi inputnya ini, dihubungkan secara seri. Berarti ini serial input. Outputnya ini diambil secara paralel karena ngambilnya di sini jadi satu dengan pengukuran outputnya di sini. Berarti ini adalah contoh rangkaian SIPO. Kita lihat kalau kita plot misalnya rangkaian ekivalensi dari FET, sisi inputnya ada impedansi input, ada sumber ini, kemudian di outputnya ada arus, ada penguatan tegangan, diambil ada kombinasi R1 dan R2 di sini. Kita lihat R1-nya ambil ke sini, ada R1 serial dengan R2, kemudian antara R1 R2 kita kembalikan ke sisi input. Maka ternyata rangkaian ini adalah contoh dari serial input paralel output negatif feedback amplifier. Penguatan tegangan dari FET tanpa feedback adalah sebesar ini. Kita ingat-ingat pelajaran rangkaian elektronika pertama, ya, penguatan tegangan tanpa
tanpa feedback adalah sebesar ini. Bebannya berarti kita peroleh bebannya adalah ini ada R ini paralel dengan ini paralel dengan R1 R2 bebannya. Jaringan feedbacknya adalah kombinasi R1 R2 berarti B-nya adalah R2 B-nya kita ambil di sini berarti tegangan feedbacknya ini kan, sehingga diperoleh penguatan tegangan dengan feedback A per 1 plus AB. A kita masukkan ini per 1 plus AB, B-nya ini masukkan. Karena B kali A itu jauh lebih besar dari 1, maka R-nya sama dengan ini. Tinggal ini saja. Tidak dipengaruhi oleh karakteristik internal dari feedback-nya, hanya dipengaruhi oleh rangkaian feedback-nya. Sehingga kalau dihitung, maka sekarang impedansi bebannya adalah sebesar ini. Penguatan tanpa feedback-nya, misalnya dikasih nilai seperti ini ya, penguatan tanpa feedback-nya ini. Feedback-nya ya, feedback faktornya adalah sebesar ini. Penguatan tegangan dengan feedback-nya berarti ini atau seperti impedansinya sebesar ini. Kemudian ternyata diperoleh bahwa penguatan tegangannya bisa jauh lebih kecil dari penguatan tanpa feedback. Kemudian juga impedansinya bisa kita perbaiki. Demikian tadi pembahasan materi dasar tentang rangkaian negatif feedback amplifier. Pertemuan berikutnya kita akan bahas satu demi satu masing-masing topologi dari rangkaian negatif feedback amplifier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.